Ya Allah. Nih, ngapain dandan dari jam 8 pagi ngapain? Katanya ke mata Najwa. Minum dulu, Mak. Minum dulu, Mak. Gak ada airnya setan. Dari Kan tadi aku bilang kalau Mak nggak ada kan aku bakal doain Mak. ya, kayak Tapi kalau aku yang pergi duluan gimana? aduh jangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih ya, sepanjang sejarah saya menjadi seorang desainer, alhamdulillah setelah 25 tahun, Igun akhirnya punya yang namanya butik online. Wow. Satu-satunya desainer di Indonesia yang punya butik online di YouTube dan di seluruh platform sosial media. Selamat datang di Butik Haji Igun. Emang ada aja gebrakannya, Pak. Betul banget, nasi Ya Allah, kulit Pak. udah di mana-mana. Yeah. Nah, sekarang ini mau jual nasi kulit juga di sini. Enggak dong, nasi kulit ada tempatnya. Oh, ada tempatnya. Pam, ya Allah rambut lo kayak rambut gue zaman dulu, Pam. Ya Allah, Pam. Kan mengutip kata Pak Haji, ini Bener. adalah proses. Proses. Siapa tahu aja nanti ke depannya aku bakalan kayak Pak Haji. Iya benar. Kita udah mulai tobat, situ baru mulai. Ya kan, ya udah nggak apa-apa deh ya. Nah hari ini, insya Allah menjadi episode pertama dan bintang tamu kita hari ini bintang tamu yang cukup sulit, Pak. Oh, kenapa Ya sulit? karena dia ini memang kan tinggalnya nggak di Indonesia, Pak. Oh. Ya tinggalnya kan di luar negeri. Aha. Jadi kalau dia ke Indonesia ini cuma suka-sukanya dia aja. Oh, Ya, kalau tapi lagi moodnya dia bagus dia ke Indonesia. Kayaknya moodnya nggak pernah bagus. Sih, kayaknya ya. Tapi dia nggak tahu nih kalau diundang podcastnya acara kita. Oh. Nah, jadi nanti Pam mak jemput ke depan. Jadi ini konsepnya surprise. Iya, surprise. Oke. Pokoknya mesti dia kaget. Kalau Oke. dia pengen nggak kaget tuh jedotin aja. Jadi konsepnya surprise. Nanti Pam tutup matanya. Oke, Ya kan oke. nanti bawa masuk ke sini karena dari tadi di rumah nih ya. Dari tadi di rumah dia tuh nanya terus gini. Mau podcast acara siapa? Acara siapa? Gak tahu. Terkenal banget. Dia nggak tahu hostnya Iya. siapa. Pas dia udah pakai baju rapi, dia tadi dia ngaca gini. Ih, kok Bunda kayak Soraya Hakwe. Kata gue, hah Soraya Hakwe siapa ya? Kata gue, Soraya Hakwe, Soraya Hak kali, hak sepatu kata dia. Emang ada aja sih Itu aja nenek-nenek masih ya. didebatin ya. Masih didebatin. Ya udah Pak Mam sekarang keluar. Oke. Kita jemput Bunda Korla karena udah ada di depan. Oke, Ya? ya udah. Kamu tinggal aku ke depan dulu Iya, ya. bukan punya Anda. Halo, taruh. Terima kasih. Aduh, lawan bener. aja. Itu jalan, Bun. Oke. Kayak masuk ruang rumah sakit mau dibius. Dingin gelap gitu. Udah. Oke, bentar. Aku liatin kostumnya dulu. Sini, Bunda. Awas, belum. Kiri-kiri sini. Mana? Nih. Nah, Apaan sih ini ya Allah? udah. Serem jantungan deg-degan. Masa sih deg-degan? Takut ada ular gitu enggak? Heeh. Enggak megang-megang ular kan? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Ya Allah. Lu ngapain? Ipan ngapain ngundang emaknya kemari? Ya Allah. Ngapain? Kesini ngapain? Pada nanya ngapain nih? Ngapain dandan dari jam 8 pagi ngapain? Katanya ke mata Najwa. Jadi tadi gue bilang ada di jam 7. Ayo dandan mau kemana? Ke mata Najwa, bukan ke hidungnya Najwa kata gue. Cantik banget ya Allah. Jadi mamanya sekarang mau dimasukin Iya. podcast. Jadi kan gini, Podcast. jadi kan Bunda ini kan sekarang udah bukan artis viral kan? Bukan. Bunda ini apa berarti sekarang? Selegram. Telegram. Katanya pemain Oh film. iya pemain film artis kan ya panggilan. Jadi dia kalau ngaca tadi pagi katanya pemirsa dia kalau ngaca dia bilang katanya dia apa Hakwe? Kayak adiknya Marisaha. Oh iya. Soraya Kue. Soraya kue. Soraya pakai gitu kan. Udah berubah lagi Soraya. Ya udah kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini namanya Butik Haji Igun. Yeay. Tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Yo. Bunda Korla. Ma, Selamat datang Bunda. ya walaupun Ma ini kan udah aku anggap sebagai ibu, sebagai mama. Jadi ini Butik Haji Igun ini adalah podcast episode pertama khusus Bunda.
Jadi baru pertama kali? Baru pertama. Mak bintang tamunya? Mak bintang dari segala bintang. Ya Allah, mak bintang bener ini. Kalau Mak ini ngerasanya Mak ini bukan, Mak ini bintang, mega bintang enggak? Bukan, bintang Mak. Pakai nanya bintang apa. Enggak, tapi Mak jujur, Mak kan tinggal di Belanda, di Jerman, ya kan? Kalau hari-hari Mak kerja di restoran. Bau asem, nyapu, ngepel, ngelayanin orang. Tapi pas ke Indonesia, emak jadi bintang lagi. Mau ngapain sih, bebenah aja mau. Mau diberesin, Sebenarnya apa sih yang emak rasain sebagai diri emak sendiri? Ulang lagi ngomongnya. Kak, mungkin dia haus. Iya, ambil minum dulu. Aku ambilin minum dulu. Ambil minum, Aduh. ambil minum. Iya. Nah, emak kan kalau di Jerman itu kan, emak itu kan kerja deh, kerja capek banget. Iya. Di luar dari dunia keartisan. Iya, Sampai sini kan emak jadi artis lagi. Sebenarnya yang emak rasain tuh emak bagaimana sih? Ya, mana ya, seneng lah. Karena kan nggak pernah menyangka, nggak pernah menduga kebaikan Allah kasih ke emak jadi terkenal gitu. Tapi kan maksudnya kalau orang itu kan kalau terkenal tuh kan pengennya di mana aja dikenal orang. Tapi emak itu kan ada di Jerman. Ada dulu hayalan emak waktu zaman-zaman ya masih umur 20 tahun 94 pokoknya keinginan emak jadi artis tuh 90-an deh. 90 tuh emak melangkah ke Jakarta tuh gara-gara sering nengok Aneka Safari, Selecta Pop gitu. Emak pengen jadi penari acan gitu. Dulu. Acan Makmun ya? Acan, iya. Terus? Ingin terkenal gitu. Akhirnya mak masuk lah. Bantu-bantuin pembawa acara. Pertama Rudi gitu kan. Rudi Massa. Ya udah gitu. Tapi kadang orang nih kan, ini yang nonton podcast ini ya, kadang tuh kalau kita udah jadi bintang tuh kan jiwa kita tuh kayak bintang gitu. Tapi emak tuh di sini di sini emak dilulukan, di sana tuh emak ibarat kata mohon maaf ya, jadi ya kayak pembantu gitu emak. Sampai detik ini pun emak enggak ada gitu jiwa. Emak tuh bintang itu enggak ada. Enggak ke bawah, enggak tahu lah. Mungkin karena udah masanya udah enggak keinginan gitu. Maksudnya emak cuma merasa kayak pengen live di dunia medsos, ya udah gitu aja. Jadi jiwa yang kata orang emak udah terkenal di Indonesia. Bahkan kalau kan ada foto-foto tuh kalau misalnya di McDonald apa di mana, oh dia this is superstar gitu. This is superstar in my country gitu kan. Tapi emak nggak ada sampai detik ini juga emak merasa kayak ya udah kayak air aja berlalu gitu. Jadi kayak emak sama Ivan gitu. Di mata emak Ivan malah yang emak lihat tuh memang sosok artis terkenal gitu. Jadi emak tuh kayak enggak, jadi emak nggak bisa membandingkan, nggak ada jiwa emak gitu. Jadi kayak nggak ada, jadi kayak orang biasa aja yang disenangin orang aja udah gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia ini kan emak kan bahasanya langsung sama kita, emak bisa bercanda, bisa apa gitu. Kalau emak sama orang-orang di Jerman itu emak juga ceria. Iya kayak gini, tapi kan waktu di Medan ini emak nggak pernah bilang bahwa emak siapa. Emak pengen biar mereka berteman sama emak, jangan melihat dari sisi emak di Indonesia terkenal. Karena yang di Five Guys sudah tahu kan awal udah jauh, jadi mereka suka kadang-kadang bercanda lah. Korla ini dong kamu kan terkenal, masukkan dong aku ke Instagram kamu biar aku terkenal gitu. Emak ribet gitu loh. Nanti aku ada video tolongnya, ribet ngapain? You superstar in my country. Minum dulu mak. Minum dulu mak. Gak ada airnya setan. Dari mana? Belum cair, masih dalam bentuk orang doa. gila lu. Belum cair dari rekening. Air lu aja gue. Gue colok gitu biar ambil yang benar, ambil yang benar. Ini mak kita loh. Maaf. Lu nggak ada di dunia kalau nggak ada dia loh. Maaf. Ini pasti lu di mobil tadi nguncak-nguncak make up ya. Iya bulu mata ribet. Bulu mata ribet jadi copot Udah terus mak kalau misalnya mak lagi di nah ini beneran nggak? Ini udah cair. Nah minum dulu deh. Udah enak-enak nangis.
Iya takutnya kan bunda haus. Enak-enak nangis tadi Takutnya kan udah keselak sedih haus, gitu. Mak. Ya udah, Susah dapat yaudah jangan minum dulu. Susah dapat moodnya lagi. Dapat moodnya lagi. Kan pemain film. Kan nggak bisa drama-drama, mah asli murni, Ipan kan tahu sendiri. Iya benar-benar. Ma terus kalau kayak di Jerman nih yang orang nggak tahu ya. Orang kan taunya tuh Bunda Korla. Orang kan taunya Bunda Korla itu kan ceria, seru gitu. Tapi Ma tuh sering nangis. Kalau di Jerman sendirian gitu. Kadang pas apa yang Ma rindukan tuh apa? Apa yang bikin Ma nangis? Ya rindu, ya gimana ya, rindu kadang-kadang udah seperti ini tapi keluarga udah berkurang gitu. Kayaknya kebayang kalau misalnya bunda begini, mak bunda masih ada gitu. Pasti bunda bahagiain lah gitu. Dari dulu maknya bunda tuh. Karena kakak bunda tuh yang meninggal kemarin itu, yang meninggal, yang dia bilang aku suka kalau aku lihat kamu di atas panggung katanya. Masya Allah. Aku suka Cynthia kalau kamu di atas panggung ditepukin tangan katanya. Aku suka dengar kalau dia bilang aku suka nengok kau nyanyi orang tepuk tangan. Iya kak, iya kakak suka gitu. Makanya setelah bunda begini semuanya udah nggak ada. Jadi udahlah, makanya bunda kayak udah ya udahlah. Emang udah jalan Tuhan kali bunda terkenal, tapi yang dilihat cuma dilihat sama beberapa saudara, sama keponakan, sama udah gitu aja. Jadi tuh paham bunda tuh di Medan itu sekarang hidup tinggal sama ponakan-ponakan, sama ada beberapa saudaranya. Justru yang bunda rasa deket, Yang sayang, gitu, yang justru udah deket nggak ada gitu loh. Bunda. Abang pernah waktu bunda viral-viral dia bilang, kok Cynthia banyak yang minta foto, kenapa gitu. Akhirnya keponakan bilang, bunda terkenal pak gitu. Ayah bunda terkenal katanya. Terkenal gimana? Ayah terkenal di dunia medsos katanya. Kan keponakan pinter ya kuliah. Jadi bahasanya bahasa anak-anak zaman sekarang. Gen Z. Apa? Gen Z, anak sekarang. Gen Z. Iya. Iya. Kok diingatan bunda kayak gergaji. Gen Z. Tapi kan Mak kan terkenal di Indonesia. Kenapa nggak tinggal aja di Indonesia, kan Mak benar-benar bisa jadi artis. Ya. Kenapa Mak milih pulang lagi ke Jerman? Ya karena Mak udah sekarang udah masuk hampir 21 tahun di Eropa. Suka dukanya udah Mak alami. Masa Mak berjaya, masa Mak bersama suami yang dulu. Mak udah merasakan, megang duit banyak. Itu Mak jatuh, kena COVID segala macam, numpang-numpang, tetek bengek, tinggal sama orang diusir, ya kan? Tapi berarti Mak itu pernah ngalamin titik terendah. Mak ngalamin titik terendah dalam hidup seorang Korla itu kapan? Titik terendah Mak ngerasa, Mak ngerasa Mak nggak punya apa-apa, Mak kayaknya udah. Dia udah tahu. Kapan? Udah tahu. Kapan? Kayak ya Rasa COVID. Emak paling COVID. itu kayak mana waktu COVID itu kayak mana? COVID itu emak yang tadinya emak Ipan Punya tahu suami, kan punya suami. Ada uang. Terus emak tuh hidupnya berlempar. Emak pernah punya disentuh rumah, mobil ganti-ganti. Pernah Mak ngalamin itu? Pernah. Terus? Nah, makanya emak berteman sama beberapa artis yang Ipan kenal, ya segala macam gitu. Olga itu udah. Terus emak Mas Kopi itu emak bener-bener jatuh. Tapi emak orangnya yang kayak emak nggak pernah mengeluh. Kayak ya udahlah. Nikmatin aja lah. Bahkan ada yang bilang emak sampai ibarat kata emak tuh sampai dibawa keset kaki. Saking jatuhnya emak sampai makan uang sosial. Sampai emak mohon sama pemerintah bagi saya duit untuk makan. Itu berapa pemerintah Jerman kasih? Mengasih waktu itu emak sebelum emak itu prosesnya kan 3 bulan. Ya. Emak tinggal di karantina. Oh, di karantina. Karena emak nggak punya rumah lagi. Kampung negara gitu. Jadi emak nggak punya rumah, emak nggak bisa sewa lagi. Kedua tuh kan emak kerjanya dulu di bar. Di bar tuh emak dapat rumah dari orang bar gitu. Karena emak bagian minum-minum gitu. Akhirnya ada kok di lab waktu itu emak jadi cuci piring di bar gitu, jadi bar gitu. Akhirnya karena barnya tutup, emak dibilang saya nggak punya rumah, saya cuma bisa di sini. Ya udah, akhirnya mau nggak mau, emak nggak dapat duit. Nah, emak minta uang sama pemerintah, tapi dia harus tahu emak tinggal di mana. Sedangkan emak nggak punya tempat tinggal lagi, karena emak udah dioper ke gini lah,
ini kan barnya masih tutup, Covid belum selesai, kamu boleh numpang di sini. Di situlah mak bilang gitu. Akhirnya udah dapat uang pemerintah, tapi kamu nggak punya rumah katanya. Kamu tinggal di Frankfurt, sementara kamu Emelden tuh artinya bahasa Jerman tuh Emel tuh alamat kamu tuh yang benernya di Jerman, di Hamburg. Tapi sementara kamu di Frankfurt. Nah, kamu harus ke Hamburg. Hamburg saya nggak punya rumah, nggak punya. Ya udah kamu harus tinggal di rumah pantai di pantai apa kalau dibilang gitu. Bukan jadi penampungan Shelter bukan tempat anjing. Anjing emang anjing. Itu bukan karantina shelter. Setahu gue itu karantina binatang. Ampun, Ma. Shelter bukan karantina binatang. Enggak dong, Ma. Ma, tapi Ma nggak pernah kena Covid waktu itu. Enggak, jadi mak tuh dicampakkan di rumah di penampung. Panti sosial. Panti sosial. Di situ mak satu kamar berlima. Dengan orang yang korengan-korengan. Dengan yang dan tidak tiba-tiba ke pojokan dia pakai begituan. Ada yang ya Allah yang namanya mak bau Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu mah ciumin. Astagfirullahaladzim. sampai yang kadang-kadang softtek nggak tebeli, darahnya bertetes-tetes. Masa sih, Mak? Iya, mau emak itu bener-bener emak sampai emak bilang, baru ini aku merasakan tinggal sama orang-orang seperti ini. Nanti ada yang pulang dari abis minta duit di jalan tuh dia ngitung. Oh, mereka siang boleh pergi, malam pulang lagi. Itu tempat tidur. Jam 7 mereka harus keluar, emak juga harus keluar. Kerja apa? Kan Covid. Ya, tapi kan sebagian ada yang bukan Covid, memang bergabung sama yang perempuan-perempuan yang mak pertama kali masuk ya, bilang, Island mak nih kali dapat satu kamar gitu kan. Ya pertama, mak minta bantulah sama sosial gitu, gini. Ya udah, kamu pernah bayar pajak nggak? Pernah gini. Ya udah kamu dioper ke sono. Pas dioper, mak harus angkat amplop. Ya Allah, tenteng baju dalam seplastik. Bayangin, mak tenteng seplastik. Udah capek nangis mulu air mata mah udah capek tadi udah nangis ketawa. Siapa itu kan? Ya banyak kan penonton. Mana suara penonton? Nah, jadi Mak tuh ngalamin masa sulit itu berarti 2 tahun Covid itulah ya? Enggak, dari mulai Covid sampai bulan 4, bulan 7. Ya. 3 bulan itu. Ya. Itu di rumah yang kelas 1, kelas sosial paling bawah itu. Yang barengan sama yang tadi yang Mak bilang borokan kakinya. Kemana-mana cucuran darah, men nggak dibalut. Udah tuh ada yang di atas Mak tiba-tiba garu kakinya. Ada yang baru pulang dari mana-mana, bermacam karakter yang orang di luar sana. Tapi gitu. Udah susahan kayak gitu nggak ada niatan buat pulang ke Indonesia gitu, Mak? Nah, itu kenapa tuh. Lu nggak pulang ke Indonesia? Kan ceritanya belum nyampe. Oh, belum. Oh iya, tunggu. Sabar dong. Kan belum nyampe ke situ. Ya namanya ini kan di butik. Kalau ngomongnya kelamaan, klien berikutnya datang. Kan banyak ini yang mau konsultasi di butik Haji Igun, nggak lo doang. Jadi ngomongnya cepet, enggak. Ya, sabar. Naik nadanya Kan gue gantian kan jadi emak yang nyabarin kan sekarang kan. Gue gini-gini juga ada aura emak-emaknya. Ya Allah. Mak, mulai bangkit nih, Korla mulai bangkit. Awalnya dari mana? Padahal udah salat Jumat dia. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Awal bangkitnya lagi gimana? Ya awal bangkitnya setelah dari tek selesai semuanya, tiba-tiba udahlah mak pertahankan aja sampai mak keluar naik sepeda, mak makan buah ceri, ada yang tumbuh mak ambil. Karena nggak dikasih makan nih. Nyolong dong mak itu mak. Dikasih makan cuman pagi sama malam, itu pun cuman roti. Pernah sampai kelaparan banget? Pernah lah, pernah makanya memang sih kita butuh duit dalam hidup. Tapi kita nggak berarti dibudak sama duit gitu loh. Jadi beberapa tuh memang nggak tahu berbuat apa mak. Mau pulang ke Indonesia nggak ada pesawat, airport tutup. Minta sama siapa mak, malu gitu kan. Hidupin, tapi mak kan hidupnya di dunia live. Jadi untungnya makanya pasti tahu deh anak-anak yang lama yang biasa di Instagram dulu. Mereka tahu lah semuanya perjalanan hidup emak dari mulai rumah sosial sampai emak ya begitulah nih emak jalin aja. Sampai emak udah makanya sampai emak kadang-kadang pas nengok lubang sampah tuh mak pikir apa nih bang? Ngorek-ngorek lagi. Iya mak pengen nengok Ingat aja. Kalau lihat sampah, kadang ke orang-orang bule itu mungkin kalau makan kan suka nggak. Dari mak yang istilah katanya nebar duit sampai emak berharap makan di lubang sampah. Dari mak yang mulai menebar duit sama kasih orang,
ngasih orang, kalau misalnya ada mak kan orangnya jiwanya nggak bisa nengok orang susah. Sampai emak nunggu kapan ya apel ini berbuah gitu. Ya Allah, supaya bisa dipetik. Iya, biar bisa dipetik. Terus mak nengok ceri-ceri gitu di kebun-kebun. Ada orang punya kebun gitu. Halo, kan ini mendana diese cherry katanya. Ya, willst du kannst nehmen katanya. Ya boleh, kamu boleh ambil semau kamu. Mak petik gitu. Mak bawa kantong seplastik. Kadang mak jalan naik sepeda bobrok. Mak jalan cari-cari apel. Karena itu kebetulan bulan 7. Enggak semua buah yang tumbuh. Apel prosesnya harus sampai bulan 9. Gatel di sini, Mbak. Udah tuh. Lagi nangis dia gatel. Begitu ya. Udah tuh ya udah gitu. Akhirnya mak nunggu-nunggu buah, nunggu-nunggu, pokoknya mak makan aja. Mak, tapi yang aku bingung sama emak ya. Kita kan dari dulu nggak pernah deket-deket kali kan. Cuman sekali-sekali ketemu. Kok Mas sekarang percaya banget sama aku? Ya waktu itu kan kan emak terdetak ya. Emak kan yang orang hidupnya udah. Hidup perjalanan Ivan sama emak itu beda. Ivan mungkin berpengalaman di dunia entertainment segala macam. Ivan tahu orang-orang sutradara segala macam. Tapi emak hidupnya di jalan. Maksudnya di mana ya? Hidup yang dari mulai dunia gemerlap, party-party, dunia malam, istilah kata, bermacam hidup dari Indonesia ke luar negeri, bergaul sama orang Thailand, bergaul sama orang Filipina, bergaul sama orang bermacam negara gitu. Jadi kayak emak itu udah banyak berkontenasi. Apa nggak tahu bahasa itu apa, Mak? Artinya apa itu, Mak? Berkonten? Berkontenasi. Enggak, apa tadi, Mas? Kontaminasi. Emak tuh Kolaborasi. Jadi kalau emak tuh dihina orang, kenapa dia? Ya, emak tuh berarti kan dulu kan emak kadang suka huru hara dikatain emak dikatain. Nah, itu udah kebal. Udah kebal. Katain lo dibuang. Emak pernah, emak udah sampai emak tuh hidup emak yang pernah emak pulang dari mana gitu, kerjaan apa gitu. Emak pernah mau dirampok sama orang di Paris. Itu bener-bener emak berhadapan dengan pisau. Kok nggak dibunuh? Kalau dibunuh nggak di sini dong, Pak. Jadi ceritanya tuh emak tuh emak nunggu taksi di jalanan gitu kan, mau pulang lah gitu. Tiba-tiba emak dari belakang nggak tahu ada orang dari orang luar lah gitu, orang-orang itu kita. Emak nggak mau bilang lah, pokoknya yang kulitnya hitam gitu. Dia tolak emak dari belakang tuh, emak jatuh. Oh, biar jatuh. Tangkap tangan emak, dia ambil duit emak. Astagfirullah. Terus dia ambil pisau, dia mau gini, emak tangkap pisaunya di tangan emak. Hebat loh Ivan, emak bisa. Ya kan emak dulu kan Wonder Woman. Enggak, tapi aneh, emak punya kekuatan dari mana ya? Dari Allah. Masya Allah. Dari Allah, semua Allah itu gerakin merubah hidup lo. Yes. Dari lo yang bersih, sempat kotor, bersih lagi, semua itu karena Allah. Iya. Jadi bener-bener udah. Jadi pengalaman tadi tuh apa nanya apa sih di kemana-mana ngomongnya? Ya udah benar, ini benar masih nyambung. Masih nyambung. Masih Tapi nyambung. Mak, kalau misalkan nih kan makan biasa disakitin orang, katanya ngerasain udah dijahatin apa. Kalau sekarang ngelihat orang-orang yang pada baik sama Mak kayak Kak Gun juga sampai ngasih rumah, gimana nih? Karena nggak ada, gue nggak ngasih rumah, dia beli sendiri rumah. Beli sendiri, salah lu aja. Rumah ngapain gue ngasih rumah ke dia? Karena Ivan waktu itu kan dia waktu Mak pertama ketemu itu pada 2005 apa 2004 itu Bunda Mak belum kawin. 20 tahun lalu ya? Iya, Ivan masih berondong, badannya masih jangkis, tinggi, cakep. Nggak begini, ini udah kayak tante-tante. Astagfirullahaladzim. Udah kayak tante-tante Joyce Neti Belanda ini. Joyce Belanda gitu. Kalau dulu kan dia masih berondong, langsing, badannya kurus kayak berisi gitu, tapi nggak kurus. Kayak aku gitulah dulu. Iyalah, Gemrot lah. Kalau kurus mana? Brondong mukanya nggak begini. Mukanya masih imut gitu. Terus dia nongkrong di belakang sama salah satu temennya, Bunda nggak tahu lah. Bunda datang sama Olga, tek sama Ruben. Terus mereka syuting, baru Bunda nengok Ivan. Nah, akhirnya dia kok dia Ivan. Bunda nengok Bunda nengok Ivan kan. Dia buang ingus dulu.
Ada ya? Ada ya? Katanya artis kayak begitu ada ya, Pam? Hah? Abis ini ntar dia bisa dibuang ke kita, Pam. Iya. Dan sekarang mau ditanya apa? Nah, udah tuh. Nah, akhirnya kan emak samperin dia. Itu kan emak belum tahu bener. Tapi emak beberapa kali ketemu Ivan. Ivan orangnya, dia memang dari modelnya begini. Kalau jalan cuma gini. Hai. Ini emak dari mana, Mak? Gitu dia modelnya. Emak tanda banget. Iya Allah, Mak cucu bener sih, Mak gini. Emak detelannya, Mak gini gitu. Udah dia gitu, dia balik lagi. Duduk. Nah, dia gitu modelnya, ya kan? Nah, terus tiba-tiba pas di rumah ketemu lagi. Ivan apa kabar? Gitu, kabar baik kata. Terus dia ngobrol, entah ngomong apa, tiba-tiba Ivan, Mak, aku mau deh main-main kayak gini. Bener lu mau? Kita sempat cerita panjang. Mak sampai pokoknya tuh ngobrol lah kita. Lama ya, Ivan, ada 2 jaman deh kayak gitu kan ngobrol. Di lokasi syuting. Bentar ngobrol, bentar Mak kesana, ngobrol lagi. Dan Ivan itu orangnya yang dia nggak sombong. Dia nggak sombong. Dia yang Mak tahu dia nggak sombong. Apa karena Mak cantik kali ya? Karena Ivan yang Mak kayak mana? Cantik, perempuan kayak mana modelnya? Gaya ya? Ditanya, Kak. Ditanya, cantik. Dia siapa sih? Dia ini dulu seksi banget. Seksi, pakai baju cuman tank top, seksi. Pokoknya kalau di lokasi dia jadi orang pasti ngelihat dia karena dia seksi banget. Iya. Jadi memang dari zaman dulu kalau Mak ke studio, sampai Ulfa pernah bilang, kamu Ulfa Duyanti. Ini siapa ya katanya? Aku nemenin penari. Saya dari orang penari, sangat penari. Kamu badannya bagus, cantik banget. Kamu nggak main sinetron katanya, nggak main film, nggak main apa-apa. Enggak, Mbak, saya cuma penari. Sayang banget badan kamu bagus, muka kamu menjual loh katanya. Tapi kan Bunda nggak mau, nggak ke situ arahnya. Akhirnya sama Ivan ketemu, makanya Olga sama Ruben itu paling demen ngajak Bunda. Kenapa? Jadi pemancing. Kurang ajar tuh manusia Bunda itu. Jadi dapat bahan bercandaan. Terus kalau misalnya ada laki, Cynthia manggil Cynthia, itu belum emak. Cynthia ada laki, cakep. Cepat lu tuh, nengok lu. Udah malas Olga, ngapain nengok lagi? Ih sombong deh. Lu tuh mah nengokin lu, Mak. Cepet, Mak, cantik banget lu, Mama. Kalau dijual suruh maju, suruh kenalan. Nanti dia yang kenal juga gitu. Gimana, Mak? Maksudnya ini siapa yang nyuruh? Olga itu suka kalau cowok nyamperin emak, dia udah kesenengan. Oh, dia seneng lihat Cynthia cantik. Makanya dia paling muji Bang. Pokoknya dia paling demen Bang. Dia kalau bilang, gue paling demen tuh kalau nengok Cynthia katanya. Kalau lagi di diskotik banyak lelaki pada demen sama dia. Dia mah ratu tuh bintangnya gitu. Jadi kalau ada cepet Mak, laki mah nengok lu Mak, cepetan. Cynthia laki, Cynthia cepetan. Cakep dia berondong gitu kan. Enggak malas, enggak ribet alung. Ih sombong deh. Sombong gitu ya. Justru malah dipaksa dia. Justru biar Mak yang kenal. Nanti kalau lakinya datang, Olga ikut nimbrung gitu, maksudnya kenalan juga gitu. Makan awalnya cuma live di Instagram. Tuh kan. Makan cuma gila-gilaan di TikTok, gila-gilaan di Instagram. Akhirnya emak tuh bener-bener main film. Nggak nanggung-nanggung. Kalau dulu lo sebagai figuran, lo sekarang sebagai pemeran utama. Ceritain dong Mak, peran emak di film emak gimana? Gimana? Film lo ada berapa setan? Sabar, Kak. Iya. 1. Iya ceritain. Layar lebar. Iya tahu layar lebar. Nggak ada film layar kecil, kagak ada. Layar lebar. Iya. Film layar Emak lebar. perannya sebagai apa? Mertua ngeri kali. Itu nama judulnya apa peran Mak? Ih ngeri kali. Itu mertuanya. Gimana dialognya coba? Ini Coba ceritanya nih dialog. anak, coba. Oke. Aku mantunya nih ceritanya nih. Dengar ya, denger. Kau itu, ya, kau jadi menantuku. Kau menantu. Ya anak apa-apa. Dia menantu. Oh iya. Oke, take 2, kamera, action. Kau harus ikut peraturanku. Iya. Paham itu? Iya, Hah? Bunda. Jangan kau macam-macam. Tahu kau, anakku ngasih makan kau. Ya? Ampun, Bunda. Jadi ikut beneran takutnya jadi terbawa. Oke, ceritain. Emak perannya sebagai Jambak lagi. Oh iya. Emak ceritanya, emak sebagai mertua yang galak. Terus? Ya makanya
makanya di situ emak kan terbawa. Ya. Kan nangis terbawa. Ya. Kebawa peran Marah-marah gitu, juga Ma. terbawa semua. Jadi kemarin tuh dikasih lokasi ini deh, awal-awal banget emak dikabarin. Ya, emak dikabarin main film. Emak gimana rasanya? Masih nggak percaya. Ya, terus Takut-takut Ipan rumpi. Kan Ipan yang kabarin. Mak main film. Oh, takutnya Aku lagi dibohongin, nanya Ma. harga ya, Mak. enggak kan awalnya gini, nih gue ceritain ya. Tek-tek gue telepon. Mak lagi apa? Gue telepon. Mak lagi apa? Mak main film ya. Ah, main film apa ceritanya? Emak naik di truk, ntar emak diperkosa. Hah? Emak diperkosa kata dia gitu. Oh, ngeri. Gue bilang awal gini, emak main film hantu, gue bilang gitu. Enggak, mak film hantu tapi mak metongnya di truk sama lelaki pada diperkosain rame-rame, coy. Serem amat. Enggak mau film apaan, film gila. Enggak, mama mau film-film cantik, Mak bilang gitu. Main film gimana coba ceritain? Jadi main film akhirnya ya udah pas mau film itu pas sampai di Jakarta yo masih nggak percaya, masih belum tahu itu film bener-bener itu Beneran ada gitu. Ada atau bener-bener film nggak sih gitu. Tapi terlintas di layar lebar, ditonton satu Indonesia di bioskop ini pasti gitu, Mak pikirin gitu. Ya Allah bangga. Siapa aja lawan main, Mak? Siapa? Mirdad, anaknya Lydia Kandau. Oke, Nana Mirdad. Nana Mirdad. Terus siapa lagi? Yang ganteng itu. Banyak orang ganteng, Mak. Siapa namanya ya? Thomas Jordan, bukan? Thomas Jordan. Bukan. Sofia Lajuba, bukan. Kok jaga ganteng? Ya yang main film elu, gue nggak main. Gue mana tahu siapa yang main. Dimas Anggara. Terus, Pak namanya siapa? Ma tapi benar nggak? Ini benar nggak aku tanya? Ma pernah berantem sama salah satu pemain di lokasi syuting. Oh iya. Siapa itu? Ceritanya gimana itu? Jangan Nggak apa-apa. Nggak Ceritanya apa-apa. gimana? Ceritanya gimana? Ya maksudnya mak lagi syuting. Terus? Kan mak lagi konsen. Ya. Ya terus kayak kan ada yang bilang katanya film itu jangan disebarkan dulu kemana-mana. Jadi mak ketakutan gitu. Jadi begitu mak syuting dia masih mengambil maksudnya Ngevideoin. bareng ngevideoin gitu. Terus? Karena mak kan udah jatuhnya udah lagi latihan lagi Lagi berperan berperan. gitu. Terus Ma bete sama dia. Ma Bete ngomong aja. gimana? Hah? Ma ngomongnya gimana? Ya ngomong aja maksudnya harus berprofesional lah. Maksudnya kan jangan bikin pemain lain jadi kayak nggak enak hati. nyaman, Karena kan mak juga pemain lama walaupun Ya. cuma sebatas tapi kan mak berkenal beberapa artis Indonesia yang mak tahu dan mak pernah ikut syuting bareng Ayu Suseno dengan berfilm dia yang Hari Hikmah itu bersama Tamara Brisinski. Jadi mak banyak tahu sama Olga, sama Ruben. Ya. Banyak mak tahu, mak juga pemain video klip. Ya. Video klip mak juga berkibaran. Oh video klip apa? Penyanyi yang mau video klip? Banyak, Rhoma Irama. Terus? Gue tanya Rhoma Irama kata dia enggak. Rhoma nggak tahu dia di mana, gue mau syuting di mana. Baru joblok itu lagu. Rhoma Irama lagi tidur, mah udah duluan di kamar. Istilah begitu tuh modelnya. Kalau dulu Ma tuh kalau jadi model-model gitu Ma dibayar apa Ma bayar penyanyinya? Bayar, mak dibayar. Karena Mak kan dibayar. Oh kirain Ma bayar penyanyinya. Enggak, lagi syuting. dulu emak itu aktivitasnya dulu emak dari Enop Production, emak dijadikan Enov. ya Enop, emak jadi model-modelnya dia. Jadi emak tuh pertama ceritanya begini, lu bisa nggak cariin perempuan yang lucu-lucu, kalau bisa gayanya tuh ala-ala kebanci-bancian gitu. Perempuan tapi. Perempuan. Terus tiba-tiba dia panggil lah emak. Emak kan nggak bisa, maksudnya emak orangnya nggak bisa bebanci-bebancian. Kenapa apa perempuan? Akhirnya Enop bilang, dia mah nggak bisa katanya. Maksudnya yang model-model kayak bisa canda-canda. Dia mah cantik model. Mendingan jadi model aja deh kata Enop. Karena kan udah casting. Oh iya udah tahu. Dia bilang dia mah cantik. Jadi ini balik lagi ke film. Film Ma kapan tayangnya? Sekitar bulan 12-an katanya. Bulan 12. Karena ditempatkan di tempat yang bagus. Jadi emak itu memang di hari-hari yang maksudnya memang dispesialkan. Makanya jangan lupa nonton film Mama Kau ya. Nonton ya peserta semua rakyat Indonesia yang cinta sama Bunda Kora. Tonton ya RD. Ini Trans TV apa Pan? Trans TV ya? Bukan di TV. Pemirsa Butik Haji Igun ngomongnya. Nonton ya pemirsa Butik Haji Igun. Iya. Wa Aji. Wa Aji. Gitu. Wa Aji. Apa? Tahu
lembu panjang, potong lembu pendek. Udah lewe-lewe gitu. Mak, tapi lu jujur. Udah gini. Lagunya Wak Ude, Mbak Ivan aja. Wa Ivan naik haji, potong lembu pendek, potong lembu panjang. Tak lewe-lewe, tak gitu. Oh, itu lagu siapa, Mak? Itu lagu Medan. Oh, lagu Medan. Namanya dulu waktu kita kecil-kecil ada lagu itu. Namanya wa uden naik haji, potong lembu pendek, potong lembu panjang gitu. Ini kan Ivan. Wa Ivan naik haji, potong lembu pendek, potong lembu panjang. Tapi ini kita ngomong serius ya. Iya, ini, Mak. Kan kemarin waktu tangan dong. Oh iya. Ini ngomong serius ya. Serius nih, Mak, Waktu nih, Mak. kemarin gue mau berangkat haji kan, salah satu orang yang gue telepon kan elo. Iya benar. Ya kan? Lo pas tahu gue mau berangkat haji, apa yang ada dalam benak dan pikiran lo, Mak? Oh, bangga. Mbak yang Ivan ini, boleh Mak ngomong? Boleh. Ivan kan masih ada suka hal-hal yang kayak Ivan, kayak misalnya Ivan gimana itu? Ivan kan misalnya kalau lagi di sahur dia kan buka puasa tapi dia nggak puasa. Emak ngeganjil. Terus? Kan nggak puasa. Begitu dia mau naik haji, dia punya ruangan khusus sholat, Mak langsung gini. Tek. Nih anak dapat hidayah deh. Alhamdulillah. Dapat hidayah nih. Karena Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia pilih. Ya. Dengar, gue ulangi lagi. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia pilih. Karena ketika Rasulullah memohon untuk kepada pamannya untuk mengucapkan selawat, tapi tidak mendapatkan. Karena semua kehendak Allah. Nah, Ivan ini salah satunya ya gitu, kehendak Allah. Jadi hidayah itu nggak bisa kita minta. Ma percaya nggak kalau Ma udah nggak ada, aku salah satunya orang yang bakal doain Ma? Percaya. Karena waktu Ivan pergi haji aja, Ivan telepon Mak. Mak percaya. Makanya kan Ivan bilang, Mak percaya sama Ivan semuanya. Apa yang Mak dapat sekarang ini pun Mak percayakan ke Ivan. Gak tau lah kenapa mulut Mak ngomong, hati Mak seperti iya gitu. Karena Mak udah gak bisa mempercayain. Satu udah untuk keluarga itu kurang. Udah. Karena Mak udah pernah kecewa juga. Hal-hal yang Mak udah makanya satu kata, kita tidak bisa percaya juga sama keluarga sepenuhnya. Di saat kita berduit, mungkin mereka seolah-olah menganggap kita saudara. Tapi belum tentu saat kita nggak punya duit. Gitu. Apakah mereka peduli? Kalau Ivan, Mak berpikir gini, bahwa Ivan udah pernah ngajak Mak syuting. Mak tanpa dibayar pun Mak mau. Dan Ivan kasih Mak rezeki, Ivan ke Jerman. Ngasih Mak kerjaan ke itu ngajarin Makmu sampai kapan lab yang nggak ada hasilnya, sampai Mak dapat duit. Jadi Mak pikir ya udahlah, Ivan yang membukakan jalan untuk Mak mendapatkan rezeki dari Allah. Makanya Mak tetap tidak melupakan Ivan. Jadi Mak percaya aja sama Ivan. Kan tadi aku bilang kalau Mak nggak ada kan aku bakal doain Mak. Ya, tapi kalau aku yang pergi duluan gimana? Aduh jangan dong. Jangan Ivan dulu, Mak dulu aja. Gak sanggup Mak dengarnya, gak sanggup lihatnya. Mak kadang suka berpikir gitu ya. Kalau lagi sembahyang, lagi di Jakarta, lagi di jalanan gitu di Jerman. Kalau misalnya tiba-tiba, kadang Mak kan kalau naik mobil suka ketakutan. Dengan si Pio ini kadang bercanda sama mamanya kalau lagi naik mobil. Si Pio ini kurang ajar ini. Si Pio ini suka begitu, 1, 2, 3, boom, balap saat menghal-hal jadi pesawat. Mak maki, ngerti nggak? Makanya Mak suka takutnya ntar namanya musibah kita nggak tahu. Banyak artis yang
kecelakaan, kena syuting, kena apa. Jadi Mak suka berpikir, ya Allah jangan sampai ya Allah ya gitu. Mak selalu mengucap astagfirullahaladzim, maksudnya ya Allah panjangkanlah umur Ivan, panjangkanlah umur Ivan. Mak selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur Ivan gitu. Maksudnya kehendak Ivan orang baik, maksudnya lindungilah dia ya Allah dalam perjalanan syuting atau pulang malam naik mobil. Karena yang Mak takut tuh kendaraan di mobil. Tidak yang lain. Karena Ivan selalu pulang dengan mobil. Kita nggak tahu. Karena Ivan kan bukan orang yang jarang di rumah. Orang sering di rumah. Kenapa? Jangan sering di rumah. Udah nggak usah ngomongin asrep. Ya nggak apa-apa yang namanya. Tahu nggak nih? Ini sekarang ya orang. Ini aku dapat cerita dari salah satu ulama yang selama ini aku dekat. Kita itu dalam hidup kita harus sesering mungkin ingat akan kematian. Iya. Karena kalau kita bisa ingat kematian itu, kita jadi lebih takut. Diri. Iya, kita jadi nggak ninggalin sholat. Kita mau berbuat apapun kita jadi takut, gitu kan. Banyak orang, misalnya orang lagi berjaya, orang lagi punya uang banyak, tahu nih, orang kena lagi. Ivan kayak gini. Mak tahu. Kenapa? Mak tahu. Kenapa? Nabi Muhammad dia diangkat menjadi rasul ketika dia sudah banyak berjuang ketika usianya 50. Mak mendapatkan hal begini juga Ipan juga udah mendekati usia 50. Ipan berapa sekarang? Ada 48. 28. Bohong deh. 28. Coba ambilin mana? Ini ambil manekin. Bentar nih, aku ambil manekin dulu. Nggak mungkin lah 28. Masa sama Olga Ruben aja udah tua. Ya dia emang tua kan, kalau gue mah kan orangnya muda. Awet muda. Fokus ya. Ini kita mau, ini ada segmen di sini namanya Talk to Mannequin. Ya, berbicara ke manekin, oke? Apa itu manekin? Mak, ini manekin nih patung. Mak lihat patung, oke? Patung ini nanti sosok patung ini sosoknya akan beda-beda. Mak mau ngomong apa sama orang yang ada di manekin ini? Ya, bentar. Aku tempel dulu. Tapi nggak masuk kan ke Mak? Nggak masuk. Rohnya nggak akan masuk. Ya, Mak membayangkan bahwa orang ini, patung ini adalah sosok yang akan aku tempelin. Mak mau ngomong apa sama dia? Oke? Yang pertama, Ruben Onsu. Ruben ini dulu Mak sempat berpikir dia ini orangnya yang maksudnya nggak tulus berteman sama emak gitu. Tapi ternyata dia lebih dewasa, sehingga waktu Mak dekat sama dia, Mak lebih banyak curhat sama dia. Dia orangnya dewasa dalam kita menyampaikan sesuatu. Misalnya waktu itu Mak kenal dia cuma di panggung. Akhirnya kita diajak ke rumahnya Olga sama Ruben. Tapi ketika Ruben dan Olga itu berbeda sangat. Olga tidak bisa diajak serius. Saat kita mengeluh, saat kita pengen curhat, hanya dia nih yang bisa. Ruben bisa nerima. Bisa diajak. Ya. Dia kalau kita ngomong, dia pasti dengerin. Dia tidak pernah kalau pokoknya setiap kali Mak ngomong sama dia nih anak, dia tidak pernah nggak dengar. Waktu Mak bilang, kalimat yang paling Mak ingat dari dia, Ruben jadi orang seperti Ruben ini seperti apa? Dia bilang nggak semudah membalikkan telapak tangan Mak, katanya. Doa apa yang Mak mau kasih buat Ruben? Ya akhirnya Ruben kedewasaannya bertambah, sehingga Ruben pokoknya Mak doakan Ruben sudah memilih mana yang Ruben pilih. Ya semua udah kehendak yang Maha Kuasa. Tetaplah jadi dirimu yang dulu, yang dewasa, selalu dewasa, dan sabar dengan fitnaan-fitnaan. Sabar dengan orang yang selalu mungkin ada yang ingin menusuk dari belakang. Atau misalnya sampai detik ini masih ada yang tidak suka dengan keberhasilan Ruben gitu. Tetap sabar, karena Mak tahu Ruben orang yang berjuang. Ruben orang yang gigih dalam mencari duit. Ruben yang orangnya lebih banyak diam daripada bicara. Ruben lebih menyimpan rasa, lebih baik tidak usah diungkapkan demi menjaga perasaan orang. Oke, next. Selanjutnya ada Olga. Mak mau ngomong apa sama Olga?
Olga ini pertama kali emak ketemu di acara dia lagi show di daerah Kemang ini. Di situ memang dia punya aura yang berbeda dibandingkan Ruben sama teman satu lagi. Dia memang auranya beda. Dengan dia memakai kostum ala-ala perempuan, di situ memang dia auranya beda. Dan emak tidak tahu itu Olga. Karena emak pernah nengok Olga waktu itu acara mimpi, show talk show mimpi ya. Yang ibu-ibu hamil tuh, pokoknya udah lama itu. Kalau nggak salah Johnny Jordan produsernya dia apa siapa gitu. Nah terus, Olga ini orang yang sebenarnya dia baik. Dia suka keramaian. Dia suka menampung orang-orang di rumahnya dia. Tanpa dia pelajarin dulu karakter orang-orang itu. Tanpa dia pelajarin karakter orang-orang itu. Makanya ketika Ruben sama Olga, mereka memiliki kasus tidak berteman, tidak teguran tuh, Bunda itu masih ada di situ posisinya. Sehingga kalau misalnya mereka bertidak omongan, itu kayaknya ada sesuatu yang Bunda udah tahu. Ruben kenapa dengan Olga? Olga kenapa dengan Ruben gitu. Mereka saling diam, mereka nggak bicara. Olga pasti bilang, Mak temenin Olga ke MTV. Olga mau main sinetron ini, main apa gitu, remaja-remaja gitu. Mak, Olga mau ke sini. Kenapa nggak sama Ruben lagi? Enggak, Mak, katanya. Udah diem. Ruben juga begitu. Mak, temenin aku ya, Mak, ke TVRI. Mak, temenin aku ke sini ya, Mak. Ya. Kenapa Olga sama Ruben, kenapa sama Olga? Mereka nggak saling bicara gitu. Oke. Next ya. Selanjutnya nih, Mak. Oke. Maharani Kemala. Apa yang Mak mau sampaikan? Ini anak baik banget. Dia orang baik banget dia ini. Dia baiknya tulus, tapi dia jutek. Rada jutek kadang-kadang, tapi dia baik orangnya. Dia nih baik, dia nih nganggap Bunda tuh kayak, bisa dibilang kayak emaknya ya. Dia pinginnya tuh Bunda tuh sukses. Dia pingin Bunda tuh terkenal. Gitu. Dia maunya Bunda udah pulang aja nih, nggak usah lagi di McDonald. Kalimat itu sebenarnya dia tidak suka nengok Bunda kerja di McDonald. Dia merasa kayak sedih gitu loh. Nggak pantas buat Bunda lagi yang sekarang ini jadi terkenal. Tapi Bunda nggak bisa bilang Bunda nggak bisa gitu. Dia baik orangnya, dia baik banget. Dia nih baik orangnya. Kalau ada dia di depan Mak mau ngomong apa, Mak? Ya Mak peluk dong, Mak cium. Ya Mak juga merasa bersalah juga. Kadang-kadang Mak terlalu nggak open dengan dia. Padahal dia sama Mak tuh bebas banget lah istilah kata, dia ngendus Mak. Tapi Mak dia nggak pernah nuntut, Mak harus begini nih, nggak pernah. Makanya kemarin Ivan sempat marah, lebih dewasa Mak kalau kita sama orang bertanggung jawab. Makanya Mak kadang suka merasa kayak, iya juga ya. Maksudnya Mama berpikir juga bahwa dia kan nggak pernah nyuruh-nyuruh Emak, jarang gitu. Tapi kesadaran Emak aja sebenarnya. Tapi Emak malah nggak sadar-sadar, gila karena otak Emak ini. Karena Emak suka lupa gitu. Dia udah bilang, Mak nanti kalau live pakai baju MK King ya Mak. Kata iya. Mulut Emak ini kadang-kadang koyo mulut. Emak iya-iyakan aja gitu. Tapi lupa. Tapi Emak lupa. Bisa perbaiki nggak itu? Insya Allah bisa. Ntar kalau pulang ke Jerman? Bisa. Bisa. Allah. Oke. Cuman kadang kebentruk musim panas sama musim dingin. Mak pernah bilang. Nggak bisa request. Makanya mak orang gila Allah. Kira request bajunya. Ya Allah Tuhan. Ya Allah, doa aja dia. Terakhir, Mak. Ini kan tadi udah. Sekarang buat Kak Igun sendiri. Mak mau ngomong apa Mak sama aku sebelum kita closing? Mak doakan surga tempat kau. Mak doakan surga tempatmu Ivan, gak ada kata lain. Ya Tuhan, tolonglah. Kalau Ivan pun gak ada di muka bumi, ya Allah ya Tuhanku. Balaslah kebaikannya padaku ya Allah. Karena Engkau begitu baik padaku ya Allah. Maka baikkanlah. Kasihanilah Ivan, jika Ivan gak ada di muka bumi, maka tempatkanlah dia di surgamu ya Allah. Hanya itu yang Mak ucapkan. You is the best in the world. Maafin kalau aku punya salah juga ya. Padahal Ipan sama Mak dulu nggak deket banget, tapi melebihin daripada Keluarga sendiri. Ruben dan Olga sebenarnya jatuhnya. Karena Olga nggak pernah ngajak Mak syuting.
Cuman ngomong doang, boro-boro. Nanti ambil pengacara, mak ikut mak sama Olga, sama Rupin, mana Ivan, mana ntar mak gue kenalin doang, udah. Ya udah. Ini kan manggil. Ini kan berarti kita ngobrol-ngobrolnya udah. Ini Udah. kan kalau misalnya namanya orang ke butik orang Mata kan. Najwanya mana? Mata Najwanya kan nggak ada. Nggak ada kan tadi gue bilang syuting hidung Najwa. Hah? Ini kan namanya ke butik Tapi orang. jadi kayak bener-bener, mak jadi nengok Ivan kayak orang lain jadi di sini ya. Beda Jadi lagi. kayak serius Beda dong. gitu. Ini kan sebelum Kalau di kita rumah closing, beda lagi. Ini kan namanya butik Haji Igun. Yang namanya orang ke butik orang kan pastinya ada pesan baju. Kita ngobrolin baju ya. Ya, kita udahan dulu sama pemirsa yang nonton kita ya. Iya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan perdana bersama dengan Bunda Korla. Jadi besok-besok mampir lagi ke butiknya Haji Igun ya. Benar. Ya, kita masuk lagi ke episode berikutnya. Pak Mam, terima kasih ya Pak Mam. Terima kasih ya, Kak Igun. Kalau kerja yang benar ya, datang jangan pada telat. Agak, ini ya bebenah lagi deh daripada gue diomelin. Ya udah. Ya udah sampai ketemu di episode berikutnya ya. Terima kasih Bunda Korla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mau bikin baju apa? Sini aku bikinin baju. Baju apa? Baju apa? Baju pesta? Apa baju kematian mau? Buru Ivan